Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada yang lain, tetapi mereka pun tidak percaya kepada kedua orang itu. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada 11 murid itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudari terkasih. Adakah di antara kita yang pernah melihat film James Bond atau 007? Seorang agen rahasia yang terkonek dengan rantai komando, yang memiliki hard skill, soft skill, dan segala hal yang menunjang di dalamnya, dan sering dipanggil memainkan satu peran untuk melakukan misi tertentu untuk membuat dunia lebih baik. Atau saudara-saudari terkasih, seandainya saudara dan saudari disuruh memilih atau memerankan film Avengers, kira-kira saudara-saudari akan memilih Avengers yang mana? Mungkin ada di antara kita akan memilih Captain America, Thor, Ant-Man, Spider-Man, dan lain sebagainya. Saudara-saudari terkasih, Injil beberapa hari ini bercerita tentang Yesus yang bangkit. Tuhan yang bangkit, Allah yang bangkit, Tuhan yang mengalahkan maut, Tuhan yang mengalahkan kegelapan, Tuhan yang bangkit dalam kemenangan. Karena kebangkitan Tuhan, maka ada begitu banyak hidup orang dipulihkan. Hidup orang menjadi punya pengharapan, punya damai, punya sukacita, punya kekuatan, dan punya harapan hidup bukan hanya saat ini, tapi jaminan keselamatan hidup pada masa yang akan datang, yaitu kehidupan kekal. Tapi di sisi yang lain, kita merasakan dan melihat ada sebagian orang, mungkin di sekeliling kita, tidak mengalami Allah yang hidup, tidak mengalami Tuhan yang hidup. Mereka hidup dalam keadaan ketidakpastian, tidak memiliki harapan, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, dan dalam hidup penuh penderitaan. Bukan hanya tidak punya harapan hidup pada saat ini, tapi mereka tidak memiliki jaminan hidup keselamatan yang kekal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seandainya hari ini Yesus yang hidup, Tuhan yang hidup, Allah yang bangkit, Tuhan yang telah mengalahkan kegelapan, Tuhan yang telah mengalahkan dosa, Tuhan yang telah menyelamatkan Anda dan saya, menawarkan secara khusus, secara pribadi kepada Anda dan saya, kepada bro and sis, kepada saudara-saudari terkasih, untuk melakukan satu misi, satu tugas, satu perutusan
untuk membagikan damai, membagikan kasih, membagikan sukacita, membagikan iman, dan membawa satu kegembiraan bagi orang-orang tersebut. Kira-kira apa yang saudara-saudari rasakan? Adakah di antara kita yang merasa bangga atau merasa surprise? Atau mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa jangan saya, dan itu bukan saya karena saya tidak mampu. Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan memilih kita, Tuhan tahu kita tidak mampu, tetapi Dia telah mempersiapkan segalanya. Injil hari ini di dalam Markus 16 ayat 9 sampai 15. Allah yang bangkit, Tuhan yang bangkit, memberikan satu perintah yang baru kepada para murid-Nya. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada semua makhluk. Perintah ini bukan hanya ditujukan kepada para murid, tetapi kepada Anda dan saya, bro and sis, saudara-saudari terkasih yang mendengarkan Injil. Nah, kita lihat ketika Tuhan meminta sesuatu kepada kita, kepada para murid, apakah Tuhan tahu kondisi batin yang dialami murid tersebut? Ya, bagaimana Tuhan tahu apakah kita siap atau tidak siap? Apakah para murid sudah siap atau tidak siap menjalankan misi tersebut? Pada waktu Tuhan disalibkan, waktu Yesus mengalami satu penderitaan di kayu salib dan mengalami satu kematian, kita melihat murid-murid tersebut berada dalam satu kondisi duka cita, putus asa, kehilangan harapan, dan seperti terputus dari rantai komando. Nah, dalam situasi seperti ini, Tuhan melakukan sesuatu. Kabar kebangkitan Tuhan, Injil keselamatan Tuhan telah bangkit, ternyata pertama kali dilakukan oleh orang-orang yang sangat biasa. Seorang wanita yang pernah kerasukan setan, yang Tuhan Yesus pernah membebaskan dia, 7 setan daripadanya, Maria Magdalena. Seorang yang sangat biasa, yang imannya mencari Tuhan dengan penuh tidak kemengertian dan berlari ke kubur Yesus untuk meminyaki atau merempahi Tuhan. Dan dalam pencarian itu, dia menemukan Tuhan yang bangkit, Allah yang bangkit. Ketika Maria Magdalena mengalami ini, dia pulang dan dia wartakan kepada para murid. Apakah murid tersebut percaya? Tidak. Kabar kebangkitan Tuhan juga dilakukan oleh 2 orang yang sangat biasa. 2 orang murid yang juga tidak percaya dengan kabar tersebut. 2 orang yang mengalami kegalauan, keputusasaan, kehilangan harapan, tidak mengerti. Kenapa? Karena seorang raja, seorang guru, seorang Tuhan yang telah melakukan mujizat begitu luar biasa, telah mati di atas kayu salib dan mereka tidak mengerti. 2 orang ini dalam keadaan kegalauan, dalam kehilangan harapan, mereka melakukan perjalanan pulang kampung menuju Emmaus. Dan saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi kita tahu sendiri bahwa Yesus dalam rupa orang asing menghampiri kedua murid tersebut. Mereka bercakap-cakap, membicarakan kitab suci, dan hati murid ini berkobar-kobar. Sampai akhirnya kedua murid ini, orang yang biasa, menemukan Tuhan di dalam rumah mereka. Tempat yang sangat biasa dalam peristiwa pemecahan roti. Dan ketika mereka melihat Tuhan yang bangkit, mereka pulang mewartakan kabar Tuhan yang bangkit kepada 11 murid. Apakah murid tersebut juga percaya? Ternyata tidak. Saudara-saudari terkasih, dalam konteks yang sederhana, seringkali penginjilan diandaikan seseorang yang bercerita kepada temannya tentang temannya yang lain.
Kalau teman yang diceritakan Tuhan Yesus adalah benar, maka teman yang lainnya juga ingin mengenal dan bertemu dengan dia. Jadi kita lihat bahwa penginjilan dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Ketika Maria Magdalena melihat dan mengalami kebangkitan Tuhan, dia pulang dan bercerita kepada para muridnya. Ketika dua murid dari Emmaus mengalami Allah yang bangkit, menemukan Tuhan dalam peristiwa pemecahan roti, mereka pulang ke Yerusalem menceritakan kepada 11 murid tersebut. Nah, seringkali penginjilan menjadi terasa sulit karena pesan yang ingin kita sampaikan sangat berbeda dengan hidup yang kita jalani. Ketika kita menceritakan Tuhan yang bangkit, Allah yang bangkit, tetapi kehidupan saya tidak mencerminkan keadaan tersebut. Jadi saudara-saudari terkasih, kita bisa membayangkan ke-11 murid tersebut berada dalam situasi yang putus asa, kehilangan harapan, yang tidak tahu harus berbuat apa, bahkan memiliki satu rasa tidak percaya harus mewartakan Injil. Apa yang terjadi? Apakah sebelum Tuhan memberikan perintah tersebut Tuhan tahu? Tuhan sangat tahu kondisi dan keadaan murid-murid tersebut. Bahkan Tuhan juga tahu mereka tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Tuhan juga tahu murid ini tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh kedua murid tersebut. Apakah pewartaan itu menjadi sia-sia? Ternyata tidak. Pewartaan ini adalah menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk menyatakan kebangkitannya. Pewartaan Maria Magdalena dan kedua murid dari Emmaus menjadi bagian dari awal untuk Tuhan menunjukkan kebangkitannya. Ya. Jadi betapa pentingnya murid-murid tersebut harus mengalami Allah yang bangkit, Tuhan yang bangkit, Yesus yang hidup. Paulus ke-6 mengatakan bahwa manusia modern lebih senang mendengarkan kesaksian dibandingkan para pengajar. Kalaupun mereka mendengarkan para pengajar, maka para pengajar tersebut adalah orang-orang yang memberikan kesaksian. Orang-orang yang hidup sesuai dengan apa yang diwartakan. Jadi, ketika ke-11 murid tersebut mengalami satu pembaharuan, satu pengalaman akan Allah yang hidup, maka ini menjadi sesuatu yang sangat mendukung dan diperlukan di dalam pewartaan. Dan akhirnya Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada semua makhluk. Apakah sampai di sini cukup? Ternyata tidak. Ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, Tuhan meminta bro and sis melakukan sesuatu, Tuhan telah mempersiapkan segalanya. Merencanakan segala sesuatu secara baik dan benar. Karena dia tahu kita tidak mampu melakukan itu. Dan Tuhan memberikan satu Roh Kudus, Roh yang sangat berkuasa, Roh yang menyertai perjalanan murid, perjalanan Anda dan saya, bro and sis sekalian. Tanpa Roh Kudus, penginjilan tidak akan terjadi. Karena kuasa Roh Kuduslah yang memungkinkan kita, memungkinkan setiap orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang bangkit. Roh Kuduslah yang membuat orang bisa mempercayai, mengalami, dan mengimani
bahwa Tuhan telah bangkit dan membawa satu damai, sukacita, dan keselamatan di dalam hidupnya. Thomas A. Kempis, seorang filsuf dan teolog yang hidup di abad 14, mendefinisikan secara baik tentang peran Roh Kudus di dalam pewartaan. Saya bacakan apa yang disampaikan oleh Thomas A. Kempis. Para nabi memang dapat menyatakan kata-kata, tetapi tidak mampu membangkitkan semangat jiwa. Kata-kata mereka sungguh bagus, tetapi jika engkau diam tidak berbicara, mereka tidak dapat menyalakan hati. Ya. Mereka menyampaikan kalimat-kalimat, tetapi engkau, Roh Kudus, yang mengungkapkan maknanya. Mereka mengumumkan rahasia-rahasia, tetapi engkau yang membuka rahasia-rahasia tersembunyi. Para nabi itu mengumumkan perintah-perintah, tetapi engkau memberi pertolongan untuk melaksanakannya. Mereka menunjukkan jalan, tetapi engkau memberikan kekuatan untuk melalui jalan itu. Mereka mempengaruhi dari luar, tetapi engkau mengajar dan menerangi hati. Mereka menyirami dari luar, tetapi engkaulah yang menghadiahi kesuburan. Mereka berseru dengan kata-kata, tetapi engkau memberi pengertian pada waktu orang mendengarkannya. Jadi bro and sis, kita jadi mengerti betapa Roh Kudus ini memegang satu peranan yang sangat penting di dalam penginjilan. Karena Roh Kuduslah yang bisa membuka hati orang yang mendengarnya. Roh Kuduslah yang memungkinkan seseorang mau menjalankan apa yang diwartakan. Roh Kuduslah yang membuat orang mengerti, mengalami tentang Tuhan. Jadi kalau kita lihat, bro and sis, peran kita di dalam penginjilan adalah bekerja sama dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bro and sis, saya tidak tahu peran apa yang kita mainkan di dalam film Avengers. Apapun tokoh yang akan kita pilih, ini hanyalah sebuah cerita. Kekuatan mereka tidak nyata, adalah sesuatu yang sangat fiksi. Tetapi panggilan hari ini untuk melakukan penginjilan itu adalah nyata. Allah yang hidup, Tuhan yang bangkit, secara pribadi meminta saudara dan saya untuk melakukan misi ini. Dan kekuatan yang diberikan kepada kita, Roh Kudus, adalah sesuatu yang sangat real dan sungguh ada dan bersemayam di dalam hati kita masing-masing. Mungkin saudara-saudari berkata, saya hanya manusia biasa, saya tidak begitu mengerti banyak, saya hanya orang yang baru bertobat. Saya seperti Maria Magdalena, bahkan pernah dirasukin setan dan mengalami kegelapan. Tetapi ketika Maria Magdalena berusaha mencari Tuhan dalam segala kesederhanaannya, dia menemukan Allah yang hidup, Tuhan yang bangkit, dan dia menjadi pembawa warta Allah yang bangkit kepada orang lain. Atau saudara-saudari berkata bahwa saya adalah orang yang sangat lamban, orang yang kurang pintar, gampang putus asa, seperti dua orang murid yang kehilangan harapan dan mungkin saya akan pulang kampung menuju Emmaus. Kita lihat, Tuhan juga hadir dalam orang-orang seperti ini.
Dan akhirnya mereka menemukan Tuhan di dalam rumah mereka. Dan kedua orang ini juga mewartakan Injil kepada orang lain. Atau saudara-saudari berkata bahwa saya adalah murid-murid Tuhan. Saya mengikuti Tuhan sudah begitu lama. Saya sudah melayani kemana-mana. Saya sudah mengalami mujizat Tuhan di dalam pewartaan dan penginjilan. Tetapi saat ini saya sudah lelah. Secara tenaga dan kondisi fisik sudah tidak mendukung. Secara teknologi sudah berkembang begitu jauh dan saya kesulitan mengikutinya. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan Anda dan saya, hari ini Tuhan tetap berkata, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada semua makhluk. Maukah engkau dan saya melakukannya? Saudara-saudari, mari kita berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit, Engkau telah hidup, Engkau ada menyertai kami semua. Terima kasih Engkau memberikan kami segala kelimpahan, segala kasih karunia, segala yang kami perlukan untuk hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan kami satu kehormatan, satu panggilan untuk membagikan Allah yang bangkit, Tuhan yang bangkit kepada orang-orang di sekitar kami. Mereka yang terasing, mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang kehilangan harapan, apapun itu Tuhan, mereka ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami tidak mampu, kami tidak layak, bahkan kami tidak sanggup. Tetapi Engkau Allah yang tahu semuanya, Engkau memampukan kami menjalani semuanya ini. Terima kasih Allah Roh Kudus yang akan menyertai seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus yang akan berkarya dalam orang-orang yang kami jumpai. Orang-orang yang merindukan kebangkitan-Mu, orang yang merindukan rahmat-Mu. Terima kasih Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau. Dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.